umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung 1446 Hijriah, menyisakan 6 hari lagi menyambut 1447 Hijriah. Jika sampai hari ini kita merasakan tidak ada harta yang bisa kita pamerkan, tidak perlu malu, tidak perlu risih, tidak perlu berkecil hati. Jika sampai hari ini kita belum bisa menapakkan diri, meninggikan diri, lalu bersedih karena tidak punya ilmu yang bisa kita pamerkan, tidak memiliki ilmu yang bisa kita banggakan, tidak perlu malu. Yang kita malu ini sejak lahir sampai hari ini 24 jam Allah pelihara kita, tapi kita masih bisa menyepelekan sholat dan masih berani meninggalkan sholat. Itu yang kita perlu malu. Maka terlalu naif bila kita hadir untuk sholat Jumat hari ini hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sesuatu yang pasti, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik pasti Allah balas, dan itu untuk yang pelakunya. Apa balasannya? Man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihah. Yang kita kejar hari ini adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan itu, mari kita selalu muhasabah diri dalam mengakhiri 1446 ini dan menyambut 1447 Hijriah. Kita akan mengkaji hari ini inspirasi dari hijrah untuk kehidupan modern. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penanggalan atau kalender Islam selisih sangat jauh dengan Masehi, dan dibuatnya penanggalan Islam bukan meniru, mencontoh kalender Masehi, tetapi karena dilatar belakangi sebuah peristiwa yang itu membuat 4 sahabat Nabi yang tersisa berpikir tentang hal demikian. Dalam sebuah riwayat disebutkan awalnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkirim surat ke Gubernur Kufah Abu Musa al-Ash'ari, yakni pada tahun kelima kekhalifahnya Umar. Namun surat yang dikirim khalifah tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun. Maka Musa al-Ash'ari membalas surat khalifah dengan kalimat, kataba Musa al-Ash'ari ila Umar ibn Khattab innahu taqtina minka kutubun laisal hatariyah
telah menulis Abu Musa al-Asy'ari kepada Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah surat dari Anda. Namun surat ini ditulis tanpa ada tanggalnya. Mendapati jawaban atau balasan surat tersebut, Khalifah Umar tertegun, lalu segera mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk memusyawarahkan sistem penanggalan atau kalender dalam Islam. Lalu siapa tokoh-tokoh yang diundang, yang diajak tersebut? Mereka adalah pertama Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab memainkan peran utama dalam penetapan kalender Hijriah. Beliau memahami kebutuhan akan sistem penanggalan yang konsisten dan resmi untuk mengelola administrasi negara yang semakin besar. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib memberikan saran dan masukan penting dalam penetapan kalender Hijriah. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya dalam masalah keagamaan dan sosial. Yang ketiga, Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah sahabat Nabi yang juga memberikan kontribusi dalam diskusi tentang penetapan kalender. Dukungan mereka membantu Khalifah Umar dalam mengambil keputusan yang tepat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah tidak hanya memiliki signifikansi sejarah yang besar, tetapi juga memberikan banyak inspirasi untuk kehidupan modern. Hijrah mengajarkan pentingnya keberanian untuk melakukan perubahan, terutama ketika dihadapkan pada ketidakadilan dan penindasan. Nilai-nilai hijrah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berani menghadapi tantangan, mengambil langkah-langkah positif untuk perubahan, dan tidak takut meninggalkan zona nyaman demi kepentingan mencapai tujuan lebih baik. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Janji Allah, dan barang siapa yang berhijrah di bumi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian mati menimpanya sebelum sampai ke maksud yang dituju, maka Allah sungguh telah menetapkan pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam konteks modern, hijrah juga bisa diartikan sebagai perubahan internal dan perbaikan diri. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, perilaku negatif, dan dosa-dosa, serta berpindah ke kehidupan yang lebih baik, penuh dengan amal kebaikan, kejujuran, dan ketulusan. Hijrah mengajarkan pentingnya memanfaatkan peluang untuk memperbaiki diri dan masyarakat sekitar. Sayangnya, tren berhijrah di kalangan milenial itu sebatas menggantikan kostum dari pakaian terbuka lalu berjilbab, dari busana yang selama ini serampangan menjadi baik, padahal makna hijrah harus dikembalikan pada asal. Bagaimana tujuan hijrah itu bukan hanya sekedar mengganti kostum. Makna hijrah mencakup kepada hijrah i'tiqadiyah, yakni keyakinan, fikriyah, pemikiran, syu'uriyah, kesenangan, dan sulukiyah, akhlak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
signifikansi sejarah tahun baru Islam mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, serta memberikan inspirasi yang berharga untuk kehidupan modern saat ini. Dengan menteladani nilai-nilai hijrah, kita dapat berusaha menjadi individu yang lebih baik, menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, dan memperkuat persaudaraan serta solidaritas di antara sesama. Salah satu momen yang penting untuk kita jadikan pedoman bahwa hijrah adalah bukan hanya perpindahan fisik semata. Dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratahu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Perbuatan-perbuatan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Oleh karena itu, siapa yang hijrah itu kepada kerelaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya bernilai hijrah yang murni. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau wanita yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang telah diniatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu momen penting yang bisa kita jadikan dalam peristiwa hijrah saat ini adalah bagaimana kita mengantuk, membaca, dan bagaimana kita mampu secara strategis membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang mendalam. Ikatan-ikatan yang demikian inilah yang kita bisa jadikan pondasi kuat bagi terciptanya masyarakat Madinah yang kokoh, inklusif, harmonis, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk bernilai solidaritas sosial di saat ini dan saat-saat mendatang. Contoh penerapan hijrah dalam kehidupan modern saat ini: pertama, mengurangi ketergantungan pada media sosial, khususnya menghindari konten-konten yang tidak bermanfaat dan fokus pada hal-hal positif yang dapat memperdalam keimanan. Kedua, memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan keluarga dan teman. Titik bidiknya meningkatkan kualitas interaksi sosial dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, misalnya menjadi relawan, membantu orang lain, dan berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan, caranya belajar ilmu agama, ilmu pengetahuan lainnya, serta terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas diri. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi hati pribadi dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim.